Yo, Bonzi Lezami udah ini and Hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe di sini, diklik juga tanda loncengnya supaya kalian dapat informasi dan dapat notifikasi kalau saatnya saya upload video baru. Dan kalau saya kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa kirim langsung ke Instagram saya @ini_eedo. Saya akan balas di sana dan kalian juga welcome untuk komen di bawah atau kasih saya masukan, like juga atau di share video ini. Terus hari ini kita akan bahas tentang kampus-kampus di Perancis yang tidak menaikkan harga pendidikan mereka. Seperti yang kalian tahu, pada tahun 2019, pemerintah Perancis menaikkan harga biaya pendidikan di Perancis di kampus negeri. Biaya baru ini telah diberlakukan tahun ini, tahun 2019, tahun 2020, tapi ada banyak sekali pro dan kontra tentang ini. Ada banyak sekali orang-orang yang setuju dengan kenaikan harga baru, dan ada juga orang yang tidak setuju dengan kenaikan harga biaya pendidikan di Perancis. Saya sempat bertanya sama teman-teman saya, teman kelas waktu saya kuliah S2 tahun lalu. Nah, ada teman-teman saya yang kontra, ada teman-teman saya yang pro, dan pendapat mereka adalah seperti ini. From what I learned, I think that they gonna increase the tuition fee to like around 2,000 for like Lisong and 3,000 for master. 3,000 and 4,000 for No, master. 3,700 or something like that. Yeah, for master. And actually, I'm not too surprised about this regulation because there's some research to come to some other European countries. I learned that the tuition fee is different for like non-European student. For example, in the UK, in Ireland, or in Netherlands, if you are non-European resident, you have to pay twice much more than the European student. If you are British, you pay 10,000. If you are from China or Indonesia, Vietnam, you pay 20,000. It's the now time for them to increase the tuition fee, but actually 3 or 4,000 is a bit high compared to like almost nothing right now. It's gonna impact the number of students coming to France indeed. Actually, I think for the tuition fee that we've increased, firstly it will impact all the international students, which is don't have a lot of money and don't have scholarship to come to France, because when we decided to, like for me, when I decided to come to France, because we don't need to pay the tuition fee and only pay the registration fee, and this is maybe the door will be much more narrower for international students. Some people think it's a discrimination for international students and student who is Well, anyway, and then for the thank you for your opinion. okay. Bye. Seperti itu pendapat mereka, dan pada masa proses kenaikan biaya pendidikan Prancis ini ada juga timbul banyak demo. Ada banyak sekali demo di Prancis, juga ada di Kanada, dan banyak sekali demo yang tidak setuju dengan kenaikan ini karena mereka beranggapan bahwa kenaikan harga ini sangat menyulitkan untuk calon mahasiswa internasional, karena mereka tahu banyak mahasiswa internasional datang ke Prancis adalah karena biaya pendidikannya jauh lebih murah daripada biaya pendidikan di negara Eropa lainnya. Untuk informasi, sebelum kenaikan harga yang baru, harga untuk S1 di Prancis adalah 170 euro dan sekarang dinaikkan menjadi 2.777 euro. Sedangkan untuk ke S2 dan S3 itu sekitar 243 euro sampai 280 euro dan sekarang dinaikkan menjadi 3.770 euro. Untuk harga ini kalian akan ditambahkan lagi sekitar 200 euro. Cuma 200 euro ya, ini cuma ya, saya bilang ini 200 euro untuk biaya asuransi sosial kalian. Nanti kalian akan dikasih kartu seperti ini yang namanya Card Vital. Nah, dengan kartu ini kalian akan diberikan 70% diskon untuk semua biaya kesehatan kalian. Dalam artian kalau sana kalian pergi ke dokter atau sana kalian beli obat di apotek dan lain-lain, kalian akan bayar cuma 30% aja. Karena saya masih ditanya tentang kampus mana yang tidak naikin harga atau kampus mana yang udah naikin harga, jadi hari ini kita akan bahas itu satu persatu. Nggak satu persatu. Saya akan bahas tentang kampus yang saya pernah dengar, dan jujur saya nggak tahu tentang kampus ini. Saya nggak tahu spesialisasi mereka. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian harus klik website mereka dan baca-baca informasi di sana. Oke? Jadi yang pertama, kampus yang tidak menaikkan harga pendidikan mereka adalah kampus Emaxe. Saya sebenarnya nggak tahu Emaxe ini, tapi dulu saya pernah jalan-jalan ke Maxe, saya sempat lewat di depan mereka. Dan seperti saya bilang tadi, saya nggak tahu spesialisasi mereka, jadi kalian harus cek lagi di sana. Dan biasanya kalau kalian cek, kalian bisa pergi ke jurusan kalian mau. Nanti di situ ada ketua programnya, kalian bisa kirim email ke mereka. Kalian juga bisa cek jauh lebih dalam lagi, nanti di sana akan dikasih tahu harganya atau prosesnya bagaimana. Jawabannya nanti kalau kalian mau tanya sama saya akan bilang sama kalian kunjungi websitenya. Oke? Terus yang kedua ada kampus di Toulouse. Nah, kampus Toulouse yaitu Toulouse 1, Toulouse 2, dan Toulouse 3, mereka tidak menaikkan harga mereka.
Oke, jadi harga mereka masih sama seperti dulu. Dan saya ingat sekali waktu itu saya belajar bahasa Perancis di Toulouse. Ya, video ini kalian bisa juga cek nanti di bawah linknya kalau mau nonton video ini. Nah, dulu saya itu bayar sekitar 500 euro per tahun. Karena mereka tidak menaikkan harganya, jadi kalian kalau kalian mau belajar bahasa Perancis di Toulouse, kalian akan bayar dengan harga yang sama. Atau kalau kalian mau belajar sesuatu di Toulouse untuk jurusan yang lain, harganya akan sama. Yang ketiga, ada beberapa kampus di Paris yang tidak menaikkan harga mereka, yaitu kampus Paris 5, terus kampus Paris 7 di Dero, terus kampus Paris 8, kampus Paris 10 Nanterre, terus ada kampus Paris 13. Sayang sekali kampus saya itu adalah kampus Paris 12, Paris Créteil. Itu harganya saya bayar cuma 430 euro per tahun, dan sekarang mereka menaikkan harga mereka menjadi 3.770. Padahal di kampus ini ada beberapa atau ada banyak program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya kalian mau belajar ke Perancis atau udah terburu-buru pengen ke Perancis, kalian bisa ke sini hanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah kampus-kampus yang saya tahu dan yang tidak menaikkan harga mereka. Jadi totalnya itu ada sekitar 50 kampus di Perancis yang tidak menaikkan harga biaya pendidikan mereka. Saya akan taruh linknya di bawah. Kalian bisa cek listnya dan kalian bisa cek juga masing-masing website kampus. Kalau seandainya kalian mau pergi ke Perancis, saya anjurkan, tapi nggak wajib ya, tapi saya sangat menganjurkan kalian harus belajar bahasa Perancis langsung. Walaupun kalian belum tahu kalian akan belajar bahasa Perancis atau kalian kuliah di sini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis, karena kalian nggak akan pernah rugi belajar bahasa Perancis kalau kalian mau pergi ke Perancis. Kalau kalian mau belajar di Perancis dan bahasa pengantar kalian adalah bahasa Inggris, kalian nggak wajib punya DELF B2 atau B1. Tapi kuliah kalian akan diajarkan dalam bahasa Perancis, kalian wajib mempunyai DELF B2 supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran, supaya kalian bisa berinteraksi selama pembelajaran di kampus kalian. Kalau saatnya kalian kesini cuma untuk belajar bahasa Perancis, seperti yang saya bikin awal-awal saya di Perancis, kalian nggak perlu punya sertifikat DELF B1 atau B2, karena nanti di sini kalian akan dikelompokkan lagi dan kalian akan ditentukan lagi di kelompok mana kalian akan masuk untuk belajar bahasa Perancisnya. Yang kedua, kalau seandainya kalian mau ke Perancis, saya sangat menganjurkan kalian sekali untuk atur waktu kalian atau siapin waktu kalian. Pertama, kalian harus tahu mau ke jurusan apa, terus kan harus tahu ke kampus mana. Walaupun banyak kampus di sana, tapi kalian harus punya kampus pilihan. Kuncinya adalah kalian harus punya surat penerimaan, letter of acceptance. Letter of acceptance ini akan kalian gunakan untuk apply visa atau untuk apply beasiswa. Jadi kalau misalnya kalian mau apply beasiswa, kalian harus cek kapan kampus itu dibuka pendaftarannya dan kapan ditutup. Dengan bersamaan juga kalian wajib cek kapan beasiswa itu dibuka dan kapan beasiswa ditutup, supaya kalian nggak lambat, nggak telat punya surat penerimaan tapi beasiswanya udah tutup. Kalian juga harus mulai menerjemahkan semua dokumen-dokumen ke bahasa Perancis. Dokumen-dokumen ini akan selalu dipakai, dan yang paling penting itu saya ingat sekali atau sampai sekarang saya masih ditanya atau sering dipakai akta kelahiran saya dan ditranslate ke bahasa Perancis. Dan translate bahasa Perancis ini kalian bisa tanya ke kampus France, mereka punya list translator tersumpah yang official atau yang diakui di Perancis. Saya mau kasih sedikit disclaimer. Jadi video yang saya buat ini, saya nggak bisa menjamin informasi yang saya berikan adalah benar, oke? Tapi saya sudah baca, saya sudah bikin research, dan menurut saya ini adalah informasi yang baik. Cuma saran saya adalah kalau kalian mau ke Perancis, yang paling sangat wajib kalian dekati adalah kampus France. Karena kampus France adalah satu-satunya lembaga Indonesia Perancis yang mempunyai atau yang official atau yang sangat-sangat kalian bisa percaya. Dan informasi yang kalian dapat dari saya itu lebih ke informasi-informasi lebih spesifik dalam artian sebagai orang yang akan melakukannya, dan saya telah melakukannya di sini dan saya sharing informasi saya. Jadi mungkin informasi yang kalian dapat dari saya adalah informasi yang nggak ada di kampus France. Ya, seperti itu. Sekian video hari ini, semoga kalian suka, dan jangan lupa di subscribe juga sama di share kalau kalian suka. Dan saya tunggu komen kalian, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya saya di sini, di kolom komentar atau di Instagram saya. Terus kita jumpa lagi di video selanjutnya, oke? Karena saya nggak sabar untuk kasih kalian video-video selanjutnya. Bye-bye!